Sebuah minibus yang berisi rombongan wisatawan terjatuh ke area perkebunan di Temanggung, Jawa Tengah. 6 orang luka. Kiper timnas Indonesia Martin Paes membantah rumor yang menyebutkan dirinya akan bergabung ke Persib Bandung. Selama libur Natal, Monumen Nasional menampilkan pertunjukan spesial air mancur menari jadi hiburan untuk warga ibu kota. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Hendak camping di libur Nataru, rombongan wisatawan kecelakaan. Minibus yang ditumpangi terjatuh ke area perkebunan di Temanggung, Jawa Tengah. Bro, acur montori. Mesti ketidian. Kejadian bermula ketika rombongan wisatawan baru saja tiba di tempat wisata Embung Bansari. Namun ketika diarahkan petugas parkir, mobil tiba-tiba melaju hingga terjatuh di area pertanian dengan ketinggian 7 meter. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun pengemudi mengalami luka serius. Sedangkan 5 penumpang lainnya luka ringan. Petugas parkir itu tahunya meh putar balik di atas karena ada pertigaan. Tahu-tahu sudah terjadi seperti itu. Terencana camping itu keluarga. Kalau tidak salah itu dari Demak. Ya. Itu baru aja tiba berarti ya Pak? Baru saja tiba. Seorang wisatawan terjatuh dari atas tembok benteng Keraton Buton setinggi 6 meter saat tengah bersuah foto. Korban yang berusia 40 tahun diduga hilang keseimbangan dan jatuh dari ketinggian 6 meter. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena kondisi medan yang terjal serta posisi korban di dasar benteng. Korban terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Yang bersangkutan rupanya dia berdiri di atas benteng keraton dan dia melangkah. Pada saat dia melangkah, kebetulan itu sandal yang dipakai itu haknya agak tinggi dan terjepit di celah batu sehingga keseimbangannya Hilang keseimbangan. hilang keseimbangan dan yang bersangkutan Jatuh. terperosok jatuh. Selanjutnya kita ke sorotan arus lalu lintas libur Nataru, saudara. Jalur Jakarta arah Puncak kembali ramai setelah diberlakukan penormalan di kedua arah pada Jumat sore. Antrean kendaraan terlihat sejak Simpang Gadok menuju arah Puncak. Lebih dari 55.000 kendaraan menuju Puncak maupun ke Jakarta, jauh lebih tinggi dibanding hari sebelumnya. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas masih akan terjadi hingga Sabtu besok. Arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat arah Jawa Tengah ramai pemudik motor. Pemotor, saudara, memilih perjalanan pada malam hari karena pertimbangan cuaca. Untuk mengantisipasi lonjakan kepadatan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas situasional, yaitu menutup U-turn atau putar arah serta pengaturan di persimpangan.
Untuk mengetahui situasi terkini arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru, kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat, serta Niko Zulfikar di kawasan Puncak Bogor. Kita ke Adi Wahadi terlebih dahulu. Selamat malam. Adi, bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, tempat Anda melaporkan saat ini, Adi? Rahmat Ibrahim dan juga saudara, pantauan kami sejak Jumat sore tadi kembali mengalami peningkatan jumlah kendaraan di jalur arteri Karawang ini. Peningkatan jumlah kendaraan tersebut kami pantau di beberapa titik ini mengalami hambatan, bahkan kepadatan mulai dari kawasan Simpang Pendai, Terminal Kari hingga wilayah Kosambi. Dan pantauan saya saat ini arus lalu lintas masih cukup ramai, namun tetap lancar meskipun ini aliran kendaraan dari wilayah Jakarta menuju ke arah Cirebon, Jawa Barat maupun ke arah Jawa Tengah masih cukup ramai. Rahmat Ibrahim dan juga saudara, mayoritas kendaraan yang masih banyak melintas di jalur ini adalah kendaraan sepeda motor dan rata-rata adalah pemudik yang akan melakukan perjalanan dari wilayah Jakarta menuju wilayah Indramayu, Majalengka, serta sebagian wilayah Tegal, Jawa Tengah, dan beberapa wilayah lainnya. Dan kendaraan yang melintas ini rata-rata melaju bisa dengan kecepatan antara 40 hingga 50 km per jam. Dan di beberapa titik kendaraan harus tersendat berjalan merayap seperti di wilayah Pasar Kosambi serta wilayah Terminal Kari. Dan kondisi saat ini bisa dilihat langsung di layar kaca bahwa kondisi ini masih cukup ramai dan ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi pada siang tadi. Dan kami pantau dan sempat berbincang dengan sejumlah pengendara yang melintas merupakan pemudik dari Jakarta untuk libur Natal dan Tahun Baru ini. Mereka memilih perjalanan pada malam hari ini karena pertimbangan suhu atau cuaca yang dibilang lebih nyaman melakukan perjalanan pada malam hari. Selain itu, kondisi arus lalu lintas menurut para pemudik yang memilih perjalanan malam ini cukup lancar, jarang sekali ditemukan kendaraan-kendaraan berat atau kendaraan lainnya yang menghambat perjalanan mereka. Rahmat Ibrahim. Baik, dari Karawang kita bergeser ke Puncak Bogor, ada Niko Zulfikar. Selamat malam, Niko, bisa digambarkan bagaimana situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak saat ini? Ya Ibrahim, untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, tempat saya melaporkan di Simpang Gadok, saat ini kondisi arus lalu lintas kembali normal atau lancar di kedua arahnya. Setelah diberlakukan one way dan penormalan pada sore hari, sempat terjadi antrian panjang kendaraan kembali dari arah Jakarta menuju Puncak. Nah, berdasarkan data sementara dari pihak kepolisian, jumlah kendaraan yang memasuki kawasan Puncak baik yang naik maupun yang turun berjumlah 55.000 kendaraan. Diprediksi untuk besok merupakan puncak arus wisatawan sendiri yang ingin berlibur ke kawasan wisata Puncak sendiri. Rencananya Tugas Atlantas Polres Bogor akan memperlakukan sistem one way lebih awal, yaitu jam 7 kurang untuk mengurai apabila terjadinya kepadatan yang meningkat di jalur Puncak pada esok hari. Ibrahim. Baik, terima kasih Niko Zulfikar untuk laporannya langsung dari kawasan Puncak Bogor. Sebelumnya ada Adi Wahadi dari Karawang. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya di malam hari ini. Dan saudara, kini saatnya kita akan lihat bagaimana kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik berdasarkan pantauan kamera NTMC Korlantas Polri. Kita akan pantau, kami menampilkan ada 4 bagian, ada di Malioboro, Simpang Gadok, Kaliurang, dan juga Simpang Jimbaran. Ya, kami tampilkan yang pertama Kaliurang. Kaliurang ini, saudara, merupakan akses utama dari kota Yogyakarta yang menuju ke kawasan wisata Gunung Merapi. Ya, tampak di layar kaca Anda memang kawasan Kaliurang sebagai alternatif liburan ketika kawasan Malioboro sudah ramai dengan wisatawan. Nah, ini kami tampilkan bagaimana di kawasan Malioboro tampak ramai sekali wisatawan hingga saat ini pukul 22:11 waktu Indonesia Barat. Bahkan diprediksi memang keramaian ini akan terus terjadi hingga nanti malam pergantian tahun, saudara. Ini kami tampilkan. Kemudian selanjutnya kita juga akan lihat bagaimana di Simpang Gadok,
kami tampilkan, tadi sampaikan oleh jurnalis Kompas TV, memang untuk jalur Puncak Bogor saat ini sudah kembali normal. Ini adalah situasi lalu lintas di kawasan Simpang Gadok. Pertemuan kendaraan baik dari kota Bogor maupun Jakarta yang mengarah ke puncak ataupun juga sebaliknya. Dan memang saat ini pada pukul 22 waktu Indonesia 22:12 waktu Indonesia Barat, lalu lintas sudah cenderung lancar, namun diprediksi akan kembali meningkat pada hari Sabtu esok. Ya, kami tampilkan kembali, ini adalah kawasan Kaliurang. Nah, ini dia yang tadi sempat saya singgung soal merupakan wilayah atau jalur wisata alternatif ketika di pusat kota Yogyakarta di Malioboro ramai, maka kawasan Kaliurang Kentungan ini menjadi salah satu alternatif. Ini merupakan jalur wisata yang ingin menuju ke kawasan Gunung Merapi. Selanjutnya kita bergeser ke Pulau Dewata, saudara. Kami akan tampilkan. Ini adalah Simpang Jimbaran. Jalur ini merupakan jalan dari arah Bandara Igusti Ngurah Rai menuju sejumlah lokasi wisata seperti Nusa Dua, GWK, Pantai Melasti, Pantai Ungasan, serta ini merupakan jalur wisata. Jadi di malam hari ini, jika di Bali saat ini sudah pukul 23:13 waktu Indonesia Barat, tampak masih ramai kendaraan di Simpang Jimbaran, saudara. Usai jeda, Kompas Malam akan kembali dengan informasi investigasi kasus kematian anak politisi PKS Cilegon di sebuah rumah mewah kini diambil alih Polda Banten. Investigasi kasus kematian anak politisi PKS Cilegon di sebuah rumah mewah kini diambil alih Polda Banten. Hujan lebat saat kejadian serta rusaknya CCTV di TKP disinyalir jadi kendala dalam mengusut tuntas kasus ini. Kasus kematian anak politisi PKS di sebuah rumah mewah di Cilegon, Banten belum menemui titik terang. Setelah penyidik dari Polres Cilegon melakukan serangkaian penyelidikan, kini kasus diambil alih Polda Banten. Tidak akan menyampaikan perkembangannya, masih dalam tahap penyelidikan, ya, masih dalam tahap penyelidikan. Teknis penyelidikan kami tidak uraikan di sini. Kasus bakal ditarik ke Polda? Siapa? Kasus. Memang sudah ditarik di Polda, gabungan Polda dan Polres Cilegon, yang dipimpin oleh Pak Dirkrim. Masih dalam tahap penyelidikan, kita dalami pemeriksaan saksi dan sebagainya. Termasuk kita sudah mendatangkan lapor. Mudah-mudahan yang mendengar mencari ada informasi, segera informasikan ke kita. Pemeriksaan saksi diperluas ke semua individu yang dekat dan pernah bekerja di rumah korban. Namun polisi mengakui ada sejumlah kendala pengungkapan kasus, mulai dari CCTV rumah yang rusak hingga hujan lebat yang menghilangkan banyak jejak di TKP. Belum terjadinya kejadian itu dalam keadaan hujan, lalu after kejadian pun dalam keadaan hujan yang cukup lebat, sehingga jejak-jejak yang keluar pun sulit diidentifikasi. Pada malam TKP kita sempat datangkan unit K9. Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah. Mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji bilang CCTV penting untuk mengungkap kasus pembunuhan. Namun menurut Susno, jika CCTV rusak, maka penyidik bisa mengandalkan temuan di TKP seperti sidik jari dan DNA yang tertinggal. Di CCTV memang penting, tetapi bukan berarti kalau tidak ada CCTV lantas perkara ini menjadi mustahil untuk diungkap. Tidak, masih ada sidik jari, masih ada DNA, masih ada bekas-bekas yang lain, masih ada alat. Jadi di sekitar TKP yang terdekat, yaitu di ruangan itu, ada tidak alat yang tertinggal, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Peristiwa tewasnya anak politisi PKS Cilegon terjadi pada Selasa 16 Desember 2025 lalu. Saat itu sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, ayah korban, Maman Suherman, menerima telepon dari anak keduanya.
Di telepon itu, sang anak meminta pertolongan ayahnya. Mendapat kabar tersebut, Maman langsung meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan dan bergegas pulang ke rumahnya di kota Cilegon. Sesampainya di rumah, Maman mendapati kondisi anaknya sudah tergeletak di kamar dengan kondisi mengenaskan. Korban dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Investigasi yang dilakukan tim gabungan Polda Banten dan Polres Cilegon diharap segera bisa mengungkap kasus kematian anak 9 tahun tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Dua oknum anggota TNI di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga terlibat pembunuhan seorang perempuan. Salah satu pelaku merupakan kekasih korban. Jasad seorang perempuan ditemukan tergeletak di bawah jembatan pemandian Koguwana, Kota Bau-Bau. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan sejumlah luka, termasuk luka bakar di sekujur tubuhnya. Polisi menyebut korban diduga dibunuh di dalam sebuah mobil rental. Investigasi dilakukan dengan melibatkan Subdenpo 14 Bau-Bau karena diduga pelaku merupakan kekasih korban yang merupakan anggota TNI. Diduga kasus pembunuhan dipicu masalah asmara. Saat ini, kedua terduga pelaku, Prada Y dan Prada Z, telah ditahan di Subdenpo Bau-Bau. Kami di sini membenarkan bahwa yang terlibat itu adalah satuan dari 823 di bawah Brigif 29, inisial Y dan inisial Z. Bukti sedang dikumpulkan, sementara inisial Z dan Y ini dalam penahanan. Korban telah dimakamkan pihak keluarga. Keluarga berharap kasus pembunuhan bisa diusut tuntas. Keluarga mau ditindaklanjuti kasus ini supaya terungkap. Apapun pekerjaan. Iya, apapun pekerjaannya. Pihak TNI menegaskan akan menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar hukum. TNI berjanji akan mengungkap kasus ini secara transparan dan profesional. Devriatno Neke, Kompas TV, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Seorang mahasiswi ditemukan tewas mengenaskan di gorong-gorong di samping sebuah kampus di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Korban ternyata dibunuh seorang polisi karena masalah cinta segitiga. Nah, penemuan mayat di lampu merah Sungandai. Warga digegerkan dengan penemuan jenazah di sebuah gorong-gorong di samping salah satu kampus di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Korban ditemukan oleh seorang petugas kebersihan yang awalnya mengira jenazah tersebut adalah boneka. Ternyata korban merupakan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Boneka, kata saya itu boneka, Pak. Kira boneka. Nah, lalu kan kawan saya, oh bukan manusia katanya. Jangan, nunggu polisi dulu katanya. Dari hasil visum, terdapat tanda kekerasan pada jenazah korban di bagian leher dan tangan. Polisi yang melakukan penyelidikan mengungkap pelaku pembunuhan adalah MS, polisi yang bertugas di Satsamapta Polres Banjarbaru. Motifnya dipicu cinta segitiga, lantaran korban mengancam membongkar hubungan gelapnya bersama pelaku ke calon istri pelaku. Jika mereka melaksanakan hubungan intim, kemudian setelah itu terjadi cekcok, khawatir akan dilaporkan kepada calon istrinya karena tersangka ini sudah sidang menikah. Karena takut, khawatir, emosi, panik akan dilaporkan kepada calon istrinya karena si korban dan calon istri ini kawan baik. Akhirnya yang bersangkutan panik, emosi, dan melakukan tindakan tersebut. Tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Selain itu, pelaku juga melanggar kode etik dan terancam diberhentikan tidak dengan hormat. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selama libur Natal, Monumen Nasional menampilkan pertunjukan spesial air mancur menari jadi hiburan untuk warga ibu kota.
bagian ini kami ajak Anda untuk liburan ke Bandung ya. Liburan di Bandung tak lengkap tanpa wisata kuliner. Jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan Abdul Rohim akan mengajak Anda jalan-jalan di Bandung berburu kuliner lokal. Apa saja yang menarik di sana? Berikut liputannya. Selesai berlibur keliling-keliling kota Bandung, kayaknya nggak afdol kalau liburan di kota Bandung atau menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru di kota Bandung, tapi nggak jajan-jajan. Nah, kalau malam-malam ingin jajan-jajan gitu ya di kota Bandung, salah satu spot yang paling banyak pilihan ini adalah di kawasan Saparua, kota Bandung. Jadi di sini ya, kalau Anda melintas di sepanjang trotoar seperti saya ini, aromanya macam-macam. Nanti sebentar ada aroma ayam bakar, nanti ada aroma sate, ada aroma dimsum, wah macam-macam pilihannya. Jadi nggak salah atau nggak heran kalau banyak sekali yang datang ke kawasan Saparua, kota Bandung. Salah satunya ini mungkin kita tanyain ya, halo Teh, dengan siapa? Aku Nadindra. Nadindra sama temennya ya? Iya. Temennya? Aku Najwa. Najwa, ini emang sengaja lagi cari-cari makanan atau gimana nih? Iya, karena kita kalau misalnya cari cemilan-cemilan pasti ke Saparua. Pasti ke Saparua ya? Ini orang Bandung atau gimana? Iya, orang Bandung. Orang Bandung. Saparua udah berkali-kali ya, kenapa nggak bosen sih? Karena kayak semakin hari bisa semakin kayak beda-beda gitu loh yang jualannya. Oke. Jadi nggak itu-itu aja. Kalau hari ini lagi nyari apa nih di Saparua? Aku karena tadi udah makan yang berat, jadi aku kesini kayak khusus mau cari yang manis-manis. Makanya tadi aku beli donat mochi itu. Donat mochi. Berat udah, kalau nyari dessertnya tetap ke Saparua ya pilihannya ya. Oke deh kalau gitu lanjut ya Teteh, terima kasih banyak. Cari donat mochi ada. Ini di sebelah sini ada apa nih? Dimsum goreng. Di sebelah sana ada cireng mercon dadakan. Waduh, saya juga habis ini kayaknya mau jajan ya, karena pilihannya banyak sekali. Jadi saya coba cari habis ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Vida Alatas, Abdul Rahim melaporkan. Dari Bandung yuk kita bergeser ke Yogyakarta melihat kuliner khas yang diburu wisatawan. Jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia dan Senot Puji mengajak Anda berburu bakpia. Saudara Kompas TV, saat ini saya berada di Malioboro, Yogyakarta, salah satu destinasi wisata yang padat dikunjungi wisatawan pada libur Natal dan juga Tahun Baru 2026. Nah, tidak ada yang rasanya jika berjalan-jalan ke Yogyakarta tapi tidak mencoba bakpia patok. Di belakang saya ini tadi ramai sekali para wisatawan yang berbelanja untuk oleh-oleh. Coba kita tanya begitu ya, kira-kira apa saja yang dibeli di sini. Halo, permisi Ibu. Ibunya berasal dari mana? Saya dari Malaysia. Oke. Di sini pernah mencoba sebelumnya bakpia patok atau belum? Pertama kali coba. Ini pertama kali. Pertama kali. Iya, betul. Ini nanti akan dibawa ke Malaysia atau bagaimana? Ya, bawa ke Malaysia untuk kawan-kawan di pejabat semua. Oke. Dengan saudara mara semua. Berarti ke sini untuk berlibur kah atau bagaimana? Berlibur. Berlibur bersama anak-anak. Sebanyak apa Bu tadi belinya ini Bu? Saya beli bakpia, saya beli pai, saya beli apa lagi ya? Itu saja, sudah itu saja. Baik, terima kasih. Selamat berlibur di Yogyakarta, Ibu ya. Terima kasih. Saudara, ternyata tidak hanya dari dalam negeri saja, namun juga wisatawan ini berasal dari luar negeri. Contohnya dari Malaysia tadi, banyak sekali yang membeli oleh-oleh khususnya bakpia patok khas Yogyakarta untuk dibawa ke negaranya begitu ya, sebagai oleh-oleh untuk dibagikan ke kerabat dan juga keluarga. Dari Malioboro, Yogyakarta, Gesi Lutfia, Senot Puji melaporkan. Yang spesial juga hadir di Ibu Kota Jakarta. Selama libur Natal, Monumen Nasional menampilkan pertunjukan spesial air mancur menari dan video mapping. Indahnya air mancur menari yang berpadu dengan cahaya dan musik memukau wisatawan di Monas. Selain air mancur menari, atraksi video mapping di Tugu Monas juga paling ditunggu wisatawan. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan Bimo Wicaksono. Tidak hanya menampilkan video mapping di kawasan Monas yang ini ditembakkan langsung ke Monas begitu ya, tapi ada juga air mancur menari yang ditampilkan. Bagaimana nih dengan keseruan juga dari keluarga yang berlibur di sini? Lagi liburannya dari mana, Mbak? Dari Depok. Pengen untuk melihat air mancur, pertunjukan air mancur sama video mapping apa gimana? Iya sih, tadi awalnya kan kita dari parkiran masuk lewat yang kayak apa namanya tuh?
lenggang apa namanya ya itulah yang banyak orang-orang jualan ada pasar malam dan segala macam. Terus kita coba jalan ke sini, ternyata kita ngejar air mancurnya sih, makanya tadi datang langsung ke air mancur, alhamdulillah dapet. Nah terus kalau video mapping ini kita sambil nunggu aja sih, Mbak. Gimana nanti tadi penampilan dari air mancur ini? Keren banget sih. Udah pernah lihat apa belum? Sebelum pernah tapi bukan di sini, yang di apa namanya? Lapangan Banteng kita udah sering. Nah kalau yang di Monas sejujurnya baru pertama kali sih, di TikTok atau Instagram gitu kan. Nah yang ada acara kebetulan di Monas, terus kita coba kesini, alhamdulillah juga belum terlalu ramai, mungkin nggak serame kemarin sama besok kali ya. Nah, mungkin ini tepat juga sih, maksudnya nggak terlalu ramai, jadi anak-anak juga bisa have fun juga sih. Nah ini dari Depok ya, satu keluarga memang ingin sekali datang langsung ke Monas untuk melihat penampilan video mapping dan juga air mancur menari. Dan sekarang ini sekitar pukul 9 kurang, ini untuk video mappingnya lagi dipersiapkan untuk ditampilkan, dan kita lihat bagaimana nanti penampilan dari video mappingnya di sesi kedua. Rahma Piliang, Bima Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran menghadapi dua tantangan besar di penghujung 2025. Keracunan MBG dan bencana Sumatera menguji kepiawaian pemerintah merespons krisis. Ulasan Istana hadir sesaat lagi. Tahun 2025 berakhir dalam hitungan hari. Perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran diwarnai sejumlah peristiwa. MBG yang jadi program prioritas punya catatan panjang kasus keracunan. Lebih dari 20.000 kasus keracunan dilaporkan di sejumlah daerah. Sempat jadi tanda tanya soal kesiapan dan keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan program andalannya yang menelan anggaran jumbo ini. Lalu November 2025, bencana menghantam tanah air, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Berselang bulan, penanganan dinilai masih belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan warga terdampak. Belum lagi soal penegakan hukum terkait penyebab bencana ekologis, yang perjalanannya, prosesnya masih sangat panjang. Kita ulas dua topik ini dalam segmen Ulasan Istana. Hari ini makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat. Artinya bangsa Indonesia, artinya negaramu, pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada 7 Singapura. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit, mungkin karena makanan kurang bagus. Selasa siang, pertengahan Oktober lalu, jadi kelabu bagi para siswa SMP Negeri 1 Cisarua, Bandung Barat. Puluhan siswa mengalami gejala pusing, mual dan muntah diduga usai menyantap menu MBG. Sebanyak 54 siswa dibawa ke posko medis darurat untuk ditangani lebih lanjut. Ironinya, hanya berselang sehari, jumlah korban keracunan MBG di Bandung Barat meroket hingga 502 siswa. Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda Jabar menemukan adanya bakteri Salmonella dan Bacillus cereus pada 208 sampel makanan MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Nah, dari laboratorium mikrobiologi hasil positif itu dari bakteri-bakteri pembusuk, memang yang paling banyak didominasi oleh Salmonella, dan juga satu lagi adalah Bacillus cereus gitu. Nah, kalau dari lingkungannya, dari kimianya, yang positif adalah nitrit. Memang paling banyak dari daging-dagingannya ya yang keluar. Meninjau 2 dapur penyedia makanan, yaitu SPPG Cisarua Jambu Dipa 1 dan SPPG Cisarua Pasir Langu, BGN menilai SPPG lalai dan tak taat prosedur jadi penyebab 502 siswa keracunan di Cisarua.
Saya melihat yang di Bandung Barat itu semuanya kesalahan teknis. Semua tidak taat aturan SOP. Lebih banyak ke arah situ. Karena itu jadi bahan evaluasi kita. Dan oleh sebab itu mungkin SPG yang lalai seperti itu ditutup untuk sementara untuk perbaikan. Tak hanya di Bandung Barat, keracunan diduga usai menyantap menu MBG juga terjadi di Kapanewon Saptosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Lebih dari 600 siswa dari SMK Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Saptosari menderita mual, muntah, dan diare usai menyantap menu makan bergizi gratis. Selain siswa, 10 guru yang ikut mencicipi MBG juga mengalami hal yang sama. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsi geram saat meninjau dapur sehat program makan bergizi gratis di Planjan Saptosari. Bupati menemukan proses pencucian alat makan yang dinilai tidak sesuai standar. Kalau begini itu saya bisa ngamuk mana ini. Itu kesannya nyawa banyak orang. Tahu nggak berapa yang muntah-muntah dan diare? Kalau sampai rumah sakit, dokter, kemudian infus, kemudian kamar, ambulan nggak ada, dan mereka diarenya tengah malam, hujan, gelap, lampu mati, siapa yang akan bekerja? Per 23 Desember 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat kasus keracunan akibat menyantap menu MBG sudah mencapai lebih dari 20.000 kasus. Dalam diskusi soal MBG di Jakarta Pusat Selasa lalu, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji bilang, per hari ini sudah 20.012 data di JPPI, itu yang terlaporkan ke kami, yang tidak terlapor pasti banyak sekali. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI November lalu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, MBG menyumbang 48% dari total kasus keracunan pangan di Indonesia. Berbagai kejadian di tanah air terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia. Secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Menutup 79 SPPG yang bermasalah dari total 9.406 SPPG yang beroperasi, jadi salah satu tindak lanjut BGN atas maraknya kasus keracunan MBG. 79 SPPG itu diklaim sudah dikenai sanksi teguran dan atau penutupan hingga waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu, sembari melakukan investigasi, BGN juga mengeluarkan standar baru keamanan SPPG, yakni mewajibkan kepemilikan SLHS atau Sertifikat Layak Higien Sanitasi, sertifikat halal, dan sertifikat penggunaan air layak pakai. Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan, keselamatan anak tetap jadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Capaian program MBG yang tembus 30 juta penerima manfaat harus dibarengi tata kelola yang tertib. 30 juta kita bangga, kita risau masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya, dan langkah-langkah preventif lainnya. Insiden keracunan MBG di sejumlah daerah mesti jadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi tata kelola program MBG yang konkret. Keselamatan anak-anak penerima manfaat tak boleh lagi dipertaruhkan. Sekalipun kami perayaan Natal tahun ini dalam menghadapi dampak bencana alam, tapi kami berusaha membuat jemaat itu lebih berpengharapan. Juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan
untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya. Ujian pemerintah Prabowo Gibran tak berhenti di kasus keracunan massal MBG. Hantaman bencana Sumatera pada akhir November lalu juga jadi ujian bagi Prabowo Gibran untuk membuktikan kapasitas pemerintahannya dalam mengelola krisis. Warga Gayo Luwes masih harus berjibaku untuk mencari bantuan. Bermodal asa, para penyintas bencana terpaksa berjalan kaki menyusuri bukit demi tetap bertahan hidup. Hal itu dilakukan karena akses jalan utama antara Kabupaten Gayo Luwes dengan kabupaten lainnya masih lumpuh. Berapa lama perjalanan, Abang? 1 hari. Bantuan? 1 hari. Kadang nginap di sana, nginap tempat bantuan. Naik kereta pun nggak bisa. Aduh, ini dari capek. Ya bantuan dari apa? Pemda, dari Bupati Luwes. Warga di pedalaman Aceh Tengah juga harus menantang maut demi bertahan hidup. 2 utas kabel listrik bekas tiang roboh ini disulap menjadi jembatan ayun darurat. Hal ini terpaksa dilakukan akibat jalan putus dan jembatan ambruk diterjang bencana. Sementara itu, di momen perayaan Natal, penyintas bencana di Sumatera Utara juga tak punya pilihan selain tetap merawat sukacita meski bencana meluluh lantakan kehidupan mereka. Dengan kesederhanaan, warga Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah merayakan Natal di tenda darurat yang dipasang di halaman gereja. Natal dijadikan momen untuk kembali bangkit menata hidup pasca bencana. Sekalipun kami perayaan Natal tahun ini dalam menghadapi dampak bencana alam, tapi kami berusaha membuat jemaat itu lebih berpengharapan. Sebulan berlalu, warga desa Rumoh Rayek Aceh Utara Aceh masih bertahan di pengungsian yang dibuat secara swadaya. Ketersediaan air bersih dan jaminan hunian sementara maupun tetap masih terus dinantikan para penyintas. Fasilitas tempat tinggal karena mereka memang tidak ada tempat tinggal, dan juga hari ini kondisi di lapangan ini MCK tidak ada, dan juga kita sumber air bersih harus diambil dari luar dibawa, tidak ada sumber air yang bisa di tempat. Jadi itulah kekurangan-kekurangan pada hari ini. Juga begitu juga fasilitas tempat tidurnya masih menggunakan alas di tanah, masih menggunakan dengan belum ada tempat yang lebih layak gitu. Saat berkunjung ke Aceh Tamiang 22 Desember lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang pemerintah akan membangun kembali hunian bagi warga yang rumahnya hancur dan tak bisa ditempati. Sementara warga yang rumahnya rusak ringan akan diberikan bantuan perbaikan rumah. Bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat dan perlu dan juga termasuk yang relokasi. Kalau yang ringan dan sedang itu nanti akan diberikan bantuan agar setelah dapat datanya mereka akan diberikan bantuan untuk uang, mereka pulang bisa untuk melakukan bersih dan menyiapkan rumahnya kembali. Presiden Prabowo Subianto tercatat sudah 4 kali meninjau lokasi bencana di Sumatera. Dalam kunjungannya ke Biren Aceh 7 Desember lalu, Prabowo juga meninjau pengerjaan jembatan Beli Tepin Mane yang berada pada ruas Biren Takengon. Prabowo memastikan akses Biren Takengon akan kembali tersambung dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Percepatan perbaikan infrastruktur dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Jembatan Beli yang sudah dibangun, mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka, dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon ke atas. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Menyikapi beragam kritik soal lambatnya penanganan bencana, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut
pemerintah pusat telah mengerahkan seluruh sumber daya dan fasilitas penunjang untuk menangani para korban terdampak bencana, termasuk memperbaiki infrastruktur vital. Sejak hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras mengevakuasi warga dan gimana caranya ini segera pulih. Jadi itu semuanya sejak hari pertama saya pastikan sudah berjuang keras secepat mungkin di sana. Ya. Jadi yang saya mau tekankan di sini, ayo sama-sama bantu semuanya, saling dukung. Ya. Badan Gizi Nasional pernah mengungkap 48% dari total kasus keracunan pangan di Indonesia disumbang oleh keracunan MBG. Hal ini menjadi ironis karena besarnya anggaran ternyata belum berbanding lurus dengan jaminan keselamatan anak-anak penerima manfaat. Demikian pula dengan penanganan bencana. Warga Aceh dan Sumatera harus segera bangkit dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk penegakan hukum perusak hutan. Tahun 2026 harus jadi momentum semangat Indonesia membuat masa depan yang semakin baik. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes membantah rumor yang menyebutkan dirinya akan bergabung ke Persib Bandung. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes membantah rumor yang menyebutkan dirinya akan hengkang dari FC Dallas dan bergabung ke Persib Bandung. Sebelumnya, Paes dikaitkan dengan juara bertahan Liga 1 tersebut. Pihak dari Persib juga sempat memberikan kode akan merekrut pemain diaspora lain menyusul Tom Haye dan Eliano Reinders yang sudah bergabung. Namun rumor tersebut dibantah Martin Paes. Melalui akun X-nya, Paes bilang jangan percaya semua berita yang beredar. Saya telah membaca banyak rumor beberapa hari terakhir dan jujur saja saya tidak tahu dari mana rumor itu berasal. Saat ini saya sedang bekerja keras di luar kompetisi dan menikmati liburan di Asia. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas